bertemu pada segmen Prime Time. Di sore hari ini ngantri ngobrol bareng santri, yang kebetulan pada sore hari ini bintang tamu kita adalah para santri-santri beserta wali kelasnya dari kelas 3D. Bagaimana keseruan kita pada sore hari ini? Stay tune terus bersama kami Only at Radio Suara Gontor FM. Jadi udara abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Menyapa Indonesia. Dalam 1 sampai dengan 2 jam ke depan, Hakiza Rofi akan menemani ruang dengar ikhwan akhwat sekalian, tentunya bersama dengan santri-santri keren kita dari kelas 3D bersama wali kelasnya yaitu Al-Ustadz Nurkholis Majid SE. Masya Allah. Dan juga di sela-sela acara ya, ikhwan akhwat bisa nih untuk kirim-kirim salam ya. Siapa tahu ada nih di antara buah hati ikhwan akhwat sekalian yang sedang menuntut pendidikan di Bumi Darussalam ini dan kebetulan gitu ya berada di kelas 3D. Bisa nih untuk kirim salam atau juga untuk request lagu tentunya dengan mengkontak kami di nomor 0811 3606 770 ataupun melalui Instagramnya bisa lewat live juga di @suargofm. Yakin takkan ku berhenti selama denyut nadiku masih berbunyi. Oh bahagia ku dapat tertawa menikmati hidup ini yang sangat jauh lebih indah. Radio Suara Gontor FM, jadi udara abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Mengawali perjumpaan kita pada pada sore hari ini, kawan akhwat sekalian, marilah kita selalu bersyukur ya atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Tak lupa juga salawat beringan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita jadikan panutan dalam segala aktivitas kita dan juga yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sembari ini menunggu ya request lagu ataupun salam-salam dari kawan akhwat sekalian. Marilah kita sapa-sapa terlebih dahulu. Yang pertama tentunya kepada bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Muhammad Akrim Ariyat, dan Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi. Dan juga salam-salam kepada segenap guru-guru Pondok Modern Darussalam Gontor yang pada sore hari ini sedang melaksanakan aktivitasnya masing-masing nih. Ada yang sedang kuliah, ada juga yang sedang berolahraga dan lain sebagainya. Tak lupa juga tak tertinggal salam kepada kalian, salam rindu, salam kangen, salam perjumpaan melalui udara kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Gontor FM dimanapun kalian berada. Tetap semangat, jangan putus asa dan sukses selalu. Akan menjadikan kehidupanmu lebih bermakna. Mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, Hakiza Rofi akan mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Kunci Bahagia. Only at Radio Suara Gontor FM, jadi udara abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia.
sesuatu yang tak kau punya. Namun apa daya kau tak bisa. Tetap syukurilah yang telah ada. Jika hatimu menepi dan tak mampu untuk dapat mensyukuri, ingatlah segala yang telah kau miliki. Semua atas ridho Sang Ilahi. Tak perlu kau kecewa atas hal yang tak kau bisa. Semuanya telah ditakdirkannya. Jangan kau banyak bertanya, mengapa sulit bahagia. Bersyukur pun kau tak pernah, mengeluh selalu adanya. Jangan kau lupa bahagia, akhirat juga dunia. Bahagia itu mudah, walau sederhana asal berkah. Jika hatimu menepi dan tak mampu untuk dapat mensyukuri, ingatlah segala yang telah kau miliki. Semua atas ridho Sang Ilahi. Tak perlu kau kecewa atas hal yang tak kau bisa. Semuanya telah ditakdirkannya. Jangan kau banyak bertanya, mengapa sulit bahagia. Bersyukur pun kau tak pernah, mengeluh selalu adanya. Jangan kau lupa bahagia, akhirat juga dunia. Bahagia itu mudah, walau sederhana asal berkah. Tak perlu kau kecewa atas hal yang tak kau bisa. Semuanya telah ditakdirkannya. Jangan kau banyak bertanya, mengapa sulit bahagia. Bersyukur pun kau tak pernah, mengeluh selalu adanya. Jangan kau lupa bahagia, akhirat juga dunia. Bahagia itu mudah, walau sederhana asal berkah. Walau sederhana asal berkah. Walau sederhana asal berkah. Masya Allah ikhwani wa akhwati ya, sebuah lagu yang sederhana tetapi penuh akan makna. Jangan kau banyak bertanya mengapa sulit bahagia, bersyukur pun kau tak pernah. Masya Allah, jadi segala kunci kebahagiaan ialah bersyukur. Baiklah ikhwani wa akhwati, kita mulai segmen kita ngantri ngobrol bareng santri kelas 3D pada sore hari ini. Ada sebuah pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan kenalan terlebih dahulu kepada our keynote speaker in this evening ya. Terutama di sebelah Kizarov ini sudah ada sang wali kelas Al-Ustadz Nurkholis Majid SE. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nurkholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah bil khair Ustaz Rabi. Mungkin antum bisa perkenalkan diri lebih dahulu. Oh ya, nama Ana Nurkholis Majid. Nah, berasal dari Pemalang. Malang itu di mana? Di Pemalang itu di Pekalongan, Oh, Pekalongan. Jawa Tengah. Hah? Jawa Tengah. Sekarang antum diberi amanat di bagian apa? Alhamdulillah sekarang di bagian laboratorium. Oh, Darussalam laboratorium. Laboratorium. Yang kemarin alhamdulillah ya Ikhwani Wawati mungkin yang telah stay tune bersama kami, Iya. salah satu anggota dari Eksak Club
sempat hadir bersama kami membahas tentang Laboratory Science Expo dan juga bersama dengan para juara Gontor Science Olympiad online. Online, masya Allah. Omong kampus, alhamdulillah. Omong kampus itu juara 1 dan juara 2. Dua-duanya diraih oleh Gontor Pusat. Gontor Pusat. Masya Allah. Baiklah, mari kita sapa. Kemudian ada santri-santri ya yang udah mempersiapkan dirinya untuk menyapa ikhwan akhwat sekalian. Yang pertama ada Zulfan. Zulfan, benar ya Zulfan manggilnya? Bisa ucap salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama ana Muhammad Zulfan Hakim, kelas 3D, asal dari Lumajang Lumajang itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Kelas 3D Zulfan Lumajang, sekarang tinggal di rayon Sekarang ana tinggal di rayon Saudi 1 lantai 3. Saudi 1 lantai 3. Masya Allah. Kemudian juga ada di sebelah Zulfan, kalau ikhwan akhwat sekalian sedang menyaksikan kami di live ya, ada Anggoro Budi. Benar ya? Benar. Manggilnya Anggoro atau Budi? Anggoro. Anggoro. Masya Allah. Assalamualaikum akhi Anggoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayak Fahlukum? Alhamdulillah ini bihar. Perkenalan diri terlebih dahulu dong. Perkenalkan, nama saya Anggoro Budi Cahyo, kelas 3D, rayon Syria lantai 2, berasal dari kota daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di sebelah Anggoro ada Agnan. Manggilnya Agnan ya berarti ya? Agnan. Insya Allah. Assalamualaikum Agnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haluka? Alhamdulillah ini bil khair. Ya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ana Agnan Naullah Bik Putrazar dan ana berasal dari kota Depok. Depok itu masuknya Jawa? Depok itu masuknya Jawa Barat. Jawa Barat. Masya Allah. Agnan 3D dari Depok. Sekarang tinggal di rayon apa Agnan? Sekarang ana tinggal di rayon Syria 1 lantai 2. Syria 1 Lantai 2. Syria lantai 2 berarti ya? Kan gedung Syria cuma 1. Iya kan, bener kan ya? Berarti Syria lantai 2 gitu ya. Masya Allah. Agnan 3D Depok dari Syria lantai 2. Kemudian our keynote speaker yang terakhir ini ada Said. Said. Pilih Said apa Saidi? Saidi boleh. Saidi boleh, Said boleh. Oke. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Luka. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya bil khair. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Saidi Ahmad Dafa. Kelas 3D. Asal saya dari kota Jakarta. Jakarta, tepatnya? Jakarta Selatan. Di kan Jakarta kan banyak daerah. Jakarta Selatan kan. Jakarta Selatan di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Kemudian tinggal di rayon apa sekarang? Said. Rayon sekarang itu Syria lantai 4. Syria lantai 4. Berarti tetangganya Agnan berarti ya? Iya, tangga bawahan. Iya, soalnya kan bertingkat, rayonnya bertingkat. Baiklah ikhwan akhwat sekalian, itulah keynote speaker kita pada sore hari ini. Ada Ustadz Nurkholis Majid selaku wali kelas 3D. Juga ada Zulfan, Anggoro, kemudian Agnan dan Sayyid. Kita akan bahas bagaimana keseruan mereka menjalani kelas 3 ini yang alhamdulillah sudah sampai di pertengahan, di puncak pertengahan ya. Karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian, sehingga bagaimana keseruannya menjalani kelas 3 di awal tahun ini. Kalau ikhwan akhwat sekalian penasaran, tetap stay tune bersama kami only at Radio Suara Gontor FM. Jadi di udara, abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Radio Suara Gontor FM, jadi di udara, abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Masya Allah ikhwan akhwat sekalian, kalau tadi kita udah berkenalan ya dengan para pembicara kita pada sore hari ini, marilah kita tanya-tanya nih. Kita kupas lebih dalam bagaimana keseruan mereka menjalani kelas 3 ini, dan juga bagaimana Al-Ustadz Nurkholis Majid SE selaku wali kelas membina dan membimbing kelas 3D ini. Mungkin kita ajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ustadz Nurkholis ya selaku wali kelas. Selama ini kesan antum menjadi wali kelas bagaimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahun ini diberi amanat oleh Pondok Madrasah Islam Gontor untuk menjadi wali kelas 3D. Ya, pertama
bersyukur. Yang kedua, ini amanat yang berat sebenarnya untuk mengawal anak-anak kelas 3D ini untuk insya Allah biar agar tahun depan bisa menjadi kelas 4. Amin ya rabbal Biar alamin. bisa husnul khotimah. Amin. Tahun depan bisa juga di sini semuanya insya Allah. Amin. Ya, bersyukur, senang, dan ya amanat juga lah harus kita jalani dengan bersama-sama insya Allah. Jadi tanggung jawab Tanggung tersendiri jawab- gitu ya. tanggung jawab Untuk tersendiri, ya. membimbing Untuk membimbing, para ya. santri yang berjumlah berapa ya? Berjumlah sekarang 39. 39. 39 santri. Ya. 39 santri di kelas 3D ini. Masya Allah. Nah, karena bagaimanapun kelas 3 ini adalah proses pematangan mereka ya sebelum mereka menjadi kelas 4, kemudian diberi amanat yang lebih besar lagi oleh pondok. Jadi ketika asasnya sudah benar, insya Allah kedepannya akan benar. lebih benar lagi. Masya Allah itu dari Ustadz Nurkholis, kemudian kita beralih kepada santri-santri kita nih. Untuk pertanyaan pertama nih untuk santri-santri kelas 3D ya yang mewakili. Perbedaan apa sih yang antum rasakan dari kelas 2 sampai sekarang atau ini udah kelas 3 nih? Mungkin akan dijawab sama Said. Silakan Said. Perbedaan apa yang paling rasakan? Yang pertama tuh alhamdulillah bisa naik gitu. Alhamdulillah bisa naik. Dari kita kelas 2 yang dimana itu makomnya awal jadi anak lama pertama dari musib segala macem, nggak tahu ini tiba-tiba kelas 3 gitu. Sekarang udah kelas Alhamdulillah. 3 gitu ya. Nggak kerasa gitu ya. Ya nggak kerasa. Masya Allah. Kalau boleh tahu Said dulu kelas 2 kelas 2 apa? Kelas 2D. Kelas 2D berarti bersama dengan Al-Ustadz Mahasim Soleh. Iya. Masya Allah. Kalau menurut Zulfan bagaimana perbedaan yang sangat antum rasakan di kelas 3 ini daripada di kelas 2? Mungkin tahun lalu Ana merasakan kelas 2 tuh masih di zona judut karena saya baru pindah dari Gontor 3. Oh, Zulfan ini sebelumnya santri Gontor 3. Kemudian waktu kelas 2 pindah ke Gontor 1. Masya Allah. Kemudian Perbedaan Ana dari kelas 2 dulu belum ada pekerjaan di sore hari. Belum boleh masih baru ya, belum boleh masuk sana sini gitu ya. Kemudian belum boleh masuk klub, masuk POT belum boleh. Nah, untuk tahun ini saya merasakan kesibukan di sore hari. apa Untuk- kesibukannya apa? Klub sepak bola. Sepak bola. Klubnya Meskipun saya belum terlalu jago bermain sepak bola. belajar bareng. Klubnya klub apa? Darussalam FC. Darussalam Futsal Club atau Football Club? Football Club, Masya Allah. Itu kalau Anggoro sendiri ada kesibukan apa ketika kelas 3 ini? Kalau ketika kelas 3 ini sih kesibukannya masuk ke dalam POT 15. POT 15, Masya Allah. Selain POT 15? Dah, Selain POT 15 juga ada klub klub apa? Darussalam sama dengan Zulfan. Masya Allah. Berarti selain fokus di bidang pramuka juga ingin berkecimpung di dunia olahraga gitu ya. Masya Allah. Kalau Agnan, kesibukannya apa nih? Kalau setiap sore ini, kalau tadi kan Zulfan bola, Anggoro bola sama pramuka. Kalau Agnan apa? Kesibukan saya di sore hari kurang lebih sama seperti Anggoro. Saya Main bola juga? enggak. Oh enggak. Saya tahun ini masuk ke POT 15. Oh POT 15, berarti satu trup ya? Iya. Satu trup, iya bahasanya trup, satu trup POT 15. Selain POT 15 udah? Ada. Apa? Saya juga menjadi asisten di koordinator urusan perpustakaan. Masya Allah, asisten koordinator urusan perpustakaan. Masya Allah. Kemudian tadi kalau Agnan asisten koordinator urusan perpustakaan, Anggoro sebagai salah satu anggota dari POT 15 dan juga berkecimpung di dunia olahraga, dan juga si Zulfan di olahraga. Kalau Saidi bagaimana nih? Ini kan Saidi ini statusnya yang badannya paling besar gitu ya. Ya. Ikut apa nih Saidi kesibukannya setiap sore? Kesibukan saya itu menjadi salah satu anggota dari Dewan Kerja Koordinator atau DKK. Dewan Kerja Koordinator, berarti asisten utamanya ya? Asisten utama dari koordinator. Masya Allah. Udah
pantas lah gitu ya. Kan badannya besar, tinggi. Wah, calon-calon kakak or selanjutnya ini. Mungkin sekarang kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Gimana perasaan antum setelah melewati separuh perjuangan di kelas 3 ini? Dan hal apa yang menurut antum ini sangat berkesan selama awal tahun? Mungkin akan dijawab sama Anggoro, silakan. Kalau misalnya hal yang paling berkesan di kelas 3 ini sih apa seneng gitu kan rasanya. Kemarin ketika penutupan pramuka alhamdulillah apa PWT 15 berhasil menjadi juara favorit. Masya Allah, menjadi juara favorit. Lanjut kemudian ya kelas 3 ini kayak jadi kan setahu Aki Zaruf itu kalau kelas 3 itu sebagai roda gitu ya. Karena tahun selanjutnya di akhir tahun mereka akan menjadi pengurus, sehingga paling sangat-sangat ditekankan untuk benar-benar menguasai poin-poin yang ada di kepramukaan gitu ya. So kalau Anggoro sendiri fokusnya di bagian apa nih kalau di pramuka? kalau di Skillnya, pramuka skill. sih kalau skill apa ngambil skill semapur. Semapur, Masya Allah. Berarti kemarin alhamdulillah T15 ya. Berarti PT15 sempat menjadi juara favorit di tahun ini. Jadi kayak trup terbaik pada tahun ini ya bisa dibilang ya. Masya Allah. Kalau di Agnan sendiri bagaimana Agnan? Hal apa yang menurut antum ini paling berkesan ya selama kelas 3 ini dan perasaan antum setelah melewati setengah perjalanan di kelas 3 ini? Ya perasaan saya setelah melewati separuh perjuangan di kelas 3 ini, saya merasa senang karena di kelas 3 ini saya banyak belajar hal baru seperti tentang kepemimpinan dan lain-lain. Wah. Khususnya di ketika sedang menjalankan PWT gitu ya. Ya. Dan berarti kalau Anggoro juara berarti Agnan juga juara secara langsung. Ya. Kan satu trup ya? Ya. Satu trup, Masya Allah. Kalau misalkan ditanya nih, apa sih hal-hal yang buat antum tuh betah di pondok ini? Apalagi antum ini kan udah 3 tahun di pondok nih. Apa aja hal-hal yang buat antum betah di pondok? Untuk Zulfan mungkin silakan menjawab. Ya, yang membuat anak betah di pondok ini pasti teman. Ya, karena teman selalu ada di setiap hari kita. Di setiap Langkah. Di setiap pekerjaan kita membutuhkan pertolongan teman. Karena manusia itu makhluk Sosial. sosial. Masya Allah. Jadi ada apa-apa yang penting ada temennya itu kerasa seru aja gitu ya. Kalau menurut Anggoro sendiri apa yang buat antum betah? Apalagi sekarang kan udah hampir 3 tahun penuh di pondok ini. Kalau yang membuat betah di pondok sih sebenarnya kegiatannya sih, karena kegiatan yang menumpuk membuat tidak terasa sebentar lagi sudah mencapai pertengahan semester. Masya Allah. Tiba-tiba udah ujian aja. Soalnya kan alhamdulillah pondok ini kan sangat-sangat memanfaatkan semangat kaum muda ya. Jadi mereka mengalokasikan semangat-semangat para pemuda ini untuk belajar lebih, untuk beraksi lebih, sehingga dibuatlah berbagai macam acara untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan para santrinya. Masya Allah. Kita beralih ke Said. Kalau saya sendiri apa sih poin yang sangat membuat Said betah untuk berada di pondok ini? Poin yang membuat saya betah di pondok itu pertama teman, memang benar. Teman. Tapi yang kedua itu mengingat orang tua. Masya Allah, mengingat orang tua. Orang tua itu sudah memberikan berapa? Ya coba kita lihat tapsis kita. Itu udah berapa uang, berapa juta gitu. Berapa juta lah yang orang tua kucurkan dananya untuk kita. Ya sayang kalau kita tuh misalkan nauzubillah pulang selamanya. Itu kita pikir lagi berapa juta orang tua kita berikan kepada kita biar kita itu bisa berprestasi di sini. Ya itu yang membuat anak betah di pondok. Tentunya para orang tua menitipkan anak-anaknya di Bumi Darussalam ini dengan sebuah harapan. Semoga kelak ia bisa sebagaimana harapan para kiai kita sebagai munzirul qaum di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Mungkin ini pertanyaan sedikit ya yang agak keluar dari tema kita. Kalau ketika nanti kelas 6 kira-kira antum pengen jadi bagian apa nih? Mungkin dari Said dulu nih, Said lagi. Ketika kelas 6 pengen jadi bagian apa dan kenapa? Kelas 6 mau jadi bagian apa? Hmm. Bagian
keamanan. Bagian keamanan, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga Said ini jadi bagian keamanan benar-benar ya, Masya Allah. Apalagi kan badannya tinggi, perawakannya gagah gitu ya, Masya Allah. Kenapa pengen jadi bagian keamanan, kenapa? Pengen naik sepeda sore-sore? Enggak, bukan. Oh bukan. Bukan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, sekarang kan udah berubah peraturannya. Jadi Sistemnya udah berubah. ya sistemnya. Jadi dalam bagian keamanan tuh kita berusaha menertibkan, mendisiplinkan santri dengan cara lain gitu. Masya Jadi kayak dulu-dulu tuh keamanan tuh begini. Jadi kita bisa membuat cerita lain kalau keamanan itu seperti ini. menggunakan soft power Ya, gitu soft power. Masya Allah, karena zaman sekarang ini bukan zaman kerja keras lagi, tetapi kerja cerdas. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita ini tanpa mengeluarkan effort yang berlebihan, tetapi semua tugas itu selesai dengan sempurna. Masya Allah, kalau tadi saya pengen di bagian keamanan, kalau Agnan kira-kira pengen jadi bagian apa nih? Ketika kelas 6 saya mungkin ingin menjadi bagian koordinator Koordinator, Masya Allah, khususnya di mungkin bagian angkulat atau anggo perpus. angkulat atau angko perpus. Karena kebetulan juga Agnan ini alhamdulillah dilantik menjadi asisten koordinator urusan perpustakaan. Masya Allah. Kenapa tuh pengen jadi kakak koor? Pengen dipanggil kakak. Kenapa Agnan? Karena koordinator itu adalah bagian yang mengurus kepramukaan di pondok ini. Dan hal yang saya rasakan saat sedang melakukan kegiatan pramuka itu adalah happy, gembira, dan masalah itu seperti tidak terpikirkan gitu. Masya Allah. Yang penting karena koordinator ini rata-rata kan jiwa kebersamaannya sangat erat ya. Apa-apa mereka bareng, Masya Allah. Agnan ingin jadi bagian koordinator urusan perpustakaan ataupun urusan latihan. Kalau kita geser ke Anggoro, pengen jadi bagian apa ketika kelas 6 nanti? Kalau saya sendiri ketika kelas 6 ingin menjadi bagian dapur. Bagian dapur, Masya Allah. Pengen makan banyak? Enggak, karena Enggak, ingin kenapa? membantu pondok untuk menyiapkan makan untuk para santrinya agar para santrinya bersemangat dalam menjalani kegiatannya masing-masing. Masya Allah. Likulli fi'lin hikmah gitu ya. Jadi kita bekerja dan juga beramal. Jadi effort yang telah kita keluarkan ini untuk kesejahteraan umat gitu ya. Masya Allah. Semoga jadi bagian dapur beneran ya. Biar juga bisa makan banyak gitu. Oke, kita beralih ke Zulfan sendiri. Zulfan pengen jadi bagian apa antar kelas 6? Untuk kelas 6 mungkin saya ingin menjadi bagian olahraga. Karena memang Ana orangnya suka berolahraga. Masya Allah. Udah gitu dong. Ada tujuan lain kenapa ingin jadi bagian olahraga? Ya, untuk menertibkan olahraga di Pondok Modern Darussalam Gontor. Masya Allah. Lebih mendalami gitu ya, lebih mendalami dunia perolahragaan. Karena ketika kita jadi bagian olahraga, kita mau main volley bisa kapan aja, mau main bola kapan aja bisa. Yang penting karena bisa dibilang kita adalah sang penguasa lapangan. Masya Allah. Karena para santri itu kan kalau ingin berolahraga itu harus minta izin dulu ya ke bagian olahraga apakah lapangannya kosong atau tidak. Masya Allah. Baiklah, ikhwan akhwat sekalian, mungkin ini pertanyaan sebelum kita break ya, yang terakhir nih untuk Said mungkin. Said, ketika ada yang mengatakan kalau santri itu ketinggalan zaman, apa pendapat Said akan hal tersebut? Ya, sebenarnya tuh seperti perkataan dia tuh akalnya pendek gitu. Masya Allah. Kenapa bisa bilang akal pendek? Karena kita tuh memang gak ada HP, gak ada komputer, gak ada sarana media sosial gitu. Jadi orang bilang santri itu ketinggalan zaman. Enggak. Karena di samping kita itu ketinggalan zaman, kita tuh sini belajar untuk mendapatkan akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Masya Allah. Jadi sebenarnya kegiatan santri itu banyak yang bermanfaat dan juga justru malah kegiatan mereka ini adalah menyalurkan semangat-semangat para pemuda ya. Karena namanya masa-masa remaja ini kalau semangat mereka disalahgunakan malah beralih ke aliran yang negatif. Sehingga pondok mengadakan acara ABCD, memberi fasilitas ABCD itu bukan lain dan tidak bukan adalah untuk biar para santri bisa mengeksplor apa kelebihan mereka dan juga menyalurkan semangat-semangat mereka.
Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan break sebentar ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Only at Radio Suara Gontor FM, Jaya di Dara, abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Kita ya dari kelas 3D. Kita lanjutkan segmen ngantri kita nih, ngobrol bareng santri kelas 3D. Mungkin untuk pertanyaan pertama kita kembalikan kepada Ustadz Nurkholis Majid SE selaku wali kelasnya nih. Mungkin bisa antum sampaikan Ustadz untuk harapan antum kepada kelas 3D ini ke depannya. Harapan anak pribadi untuk kelas 3D tahun ini agar lebih giat lagi dalam belajar. Semoga ya harus bersungguh-sungguh lah. Manfaatkan waktu karena waktu hadza huwal haya. Jadi waktu tuh benar-benar ya nggak bisa dibeli. Waktu tuh sangat penting. Bahkan walaupun kita punya berkilo-kilo emas, ya kita nggak akan bisa beli waktu. Kita nggak bisa mengulangi kita di masa lalu. Makanya kita harus benar-benar manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu asmanu minad dhahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Baiklah, kita beralih ke santri-santri kita ya dari kelas 3D ini. Ada Zulfan, Anggoro, Agnan dan juga Sayyidi. Biasanya ini di kelas 3 ini masalah apa sih yang antum sering temuin ya selama awal tahun ini? Kan udah kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan ya antum merasakan yang namanya kelas 3 nih. Nah, masalah-masalah apa saja yang biasanya antum temukan? Mungkin dari Agnan. Untuk masalah, kalau masalah dari bagian-bagian alhamdulillah jarang. Tapi masalah yang sering saya hadapi di kelas 3 ini adalah ketika saya sedang ngedown atau ingat rumah. Itu menjadi saat-saat paling sulit untuk saya hadapi. Kalau dari Zulfan, biasanya masalah yang sering Zulfan rasakan apa? Selama merasakan atau meniti kelas 3 ini. Di kelas 3 ini ya saya sering mendapatkan masalah dari bagian-bagian. Tapi itu tidak apa-apa. Meskipun untuk mendapatkan masalah itu membuat kita sedikit sedih, ingat rumah, mungkin ingat orang tua. Apalagi kalau masalah itu menyebabkan rambut kita hilang atau botak, jundi. Baiklah, ini jadi masalah terutama nih ketika kelas 3 itu ialah ketika sedang jatuh-jatuhnya, ketika sedang mendapatkan masalah gitu, maka akan teringat dengan kedua orang tua. Nah, mungkin bisa diterangkan nih ketika antum sedang berada di posisi down-downnya, ketika antum sedang jatuh-jatuhnya, ingat orang tua dan lain sebagainya, hal apa sih yang antum biasanya lakukan? Mungkin dari Sayyid bisa menjawab. Ketika sedang down-downnya apa yang biasanya saya lakukan? Ketika sedang down-downnya apa yang saya lakukan? Pertama itu pastilah sedih kalau down. Yang saya lakukan itu ya gak tanpa saya sadari bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya emang kalau saya di luar tuh jarang beribadah, maksudnya jarang mengingat Allah. Karena saya diberikan kenikmatan terus. Setelah saya masuk pondok, saya sadar bahwa masalah itu emang benar-benar ada. Dan ketika kita ditimpa masalah, pasti nggak ada tempat ngadu yang lain selain Allah. Gitu. Ya jadi saya mengadukan diri kepada Allah atas masalah-masalah saya. Kalau dari Agnan bagaimana? Ketika sedang down apa yang biasanya Agnan lakukan? Ketika sedang down, hal pertama yang saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dan karena Allah itu ya adalah segala sesuatu yang mengetahui isi hati manusia, yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan di samping itu saya juga mengingat tentang jerih payah orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya di sini, karena jerih payah atau kesulitan untuk dari orang tua saya untuk menyekolahkan saya di sini itu tidak sebanding dengan kesulitan apa yang saya rasakan di sini. Kalau dari Anggoro, ketika sedang down biasanya apa yang Anggoro lakukan? Kalau dari saya sendiri ketika sedang down biasanya ya sholat hajat atau
sebenarnya lebih ke beribadah, karena sebenarnya Allah tuh adalah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, dan mungkin lebih mengingat keluarga, bagaimana orang tua telah berjuang, telah membanting tulang hanya untuk menyekolahkan saya di sini, dan dengan hanya sedikit masalah tidak sepantasnya bagi saya hanya untuk mengeluh dan tidak betah di sini dan memutuskan untuk keluar. Jadi bukan suatu pilihan yang bijak ya ketika kita sedang ditimpa masalah, sedang merasa tidak betah-betahnya, kemudian kita memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan di bumi Darussalam. Kemudian kita beralih ke Zulfan nih. Kalau sedang kena masalah, apa yang bisa Zulfan lakukan? Kalau Ana sedang down, itu kembali kepada apa yang membuat Ana betah di pondok, yaitu teman. Nah, kalau kita merasa down, kita harus lebih bermuamalah dengan teman, lebih sering bercanda, sebesar-besar apapun masalahnya. Kalau kita sedang bersama teman, pasti kita akan senyum, kita akan tertawa. Dan tidak hanya teman, kita harus selalu ingat perjuangan orang tua kita di rumah, telah membayar SPP setiap bulan dan memberi kita uang jajan setiap bulan. Kita harus ingat perjuangan orang tua itu semua. Baiklah, itu tadi beberapa keterangan ya dari para santri kita ketika apa sih yang biasanya mereka lakukan ketika mereka sedang berada di posisi jatuh-jatuhnya. Ya nggak lain nggak bukan adalah meminta kepada Sang Maha Pengabul ya, Mujibus Sa'ilin, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan jelas sebelum terakhir ya, ikhwan-ikhwan sekalian. Mungkin ada nggak nih pesan nih selaku wali kelas antum bersama, kan kalau tadi ada pesan-pesan dari Ustadz Nurkholis, sekarang kita ganti nih pesan-pesan dari santri-santrinya kelas 3D kepada Ustadz Nurkholis Majid. Dari saya dulu coba. Ya, telah lama Ana berjuang di sini. Alhamdulillah, Ana sudah sampai di setengah perjalanan dan bertemu dengan antum sebagai wali kelas saya, Ustadz Nurkholis Majid. Tetap semangat dalam membina kami. Ya maaf kalau kami sering tidak datang dalam wajah pada antum. Maaf banget. Ya jangan, kalau kita sudah naik ke kelas 6, jangan lupakan kami. Dan semoga ukhuwah kita ini selalu kuat. Walaupun berpencar di mana-mana, tapi kita tetap ingat satu, kita tuh pernah disatukan kelas 3D dan dipisahkan oleh zaman. Itu dari Zaid. Kalau dari Zulfan bagaimana? Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Zulfan sampaikan kepada Ustadz Nurkholis Majid SE. Setelah setengah tahun di kelas 3 ini, Ustadz Nurkholis membimbing kelas 3D. Nah, saya berterima kasih atas semua bimbingan dari Ustadz Nurkholis, semua yang telah diberi, dari barang, dari jasa, dari ilmu. Terima kasih. Dan kami selaku anggota Ustadz Nurkholis kelas 3D meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Mungkin di akhir tahun insya Allah kita akan meningkatkan semangat belajar kita. Masya Allah. Kalau dari anggota Budi mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin untuk sampaikan buat Ustadz Nurkholis. Pertama, untuk Ustadz Nurkholis yang telah membimbing kami semua selama mungkin setengah tahun ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing kami
membawa kami untuk melalui kelas 3 yang berarti ini. Dan saya meminta maaf atas nama kelas 3D kalau misalnya selama antum membimbing kami ada dari kami perkataan yang salah, tindakan yang kurang baik, dan masih sulit untuk diberitahu. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Ustadz Nurwalis, semoga sehat selalu, dapat menjalani kehidupan kedepannya dengan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang terakhir ya dari Agnan nih, bagaimana? Mungkin ada kata-kata yang antum sampaikan buat Ustadz Nurwalis. Ya, yang paling pertama saya sampaikan adalah saya meminta maaf kepada Ustadz, kepada antum, karena saya tahu saya tuh agak sulit diatur. Dan juga saya mengucapkan sangat berterima kasih karena telah membimbing saya selama setengah tahun ini dan memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi hidup saya ini. Mungkin sekarang kita kembalikan ke Ustadz Nurwalis yang pesan-pesan antum buat santri-santri kelas 3D ini. Pesan-pesan Ana buat santri anak-anak kelas 3D, tetap semangat belajar, never too old to learn. Belajar tuh gak mengenal usia, harus semangat, harus ifadillah yafatka, harus rajin-rajin beribadah, harus taat sama orang tua. Kalau orang tua bilang A, ya harus dikerjakan A. Kalau orang tua bilang B, harus dikerjakan B. Karena ridho Allah itu semua ada di ridho orang tua. Ridho orang tua tuh ya ridho fi ridho Robbi, wa sakhatullah sakhatil walidain. Jadi ya harus taat sama orang tua. Yang terakhir, jangan tidur pagi. Jangan tidur pagi, karena kalau apabila kita tidur pagi itu membuat ini sebenarnya pesan dari orang tua dari dulu, memang nggak boleh kita tidur pagi. Tidur ya, karena tidur pagi itu mengakibatkan pertama fakir. Fakir itu bukan hanya tentang harta tapi tentang juga otak. Pikiran kita semakin melambat dan lain sebagainya. Nah, habis itu udah jangan lupa untuk kita datang muajah ya. Yang belum pernah datang muajah. Yang nimrohula, siapa yang nimrohula yang gak pernah datang wajah ya, jangan lupa datang wajah ya. Dan jangan lupa, insya Allah kita awal tahun ini semoga nilai kita lebih baik daripada murojaah kemarin ya. Kita harus curi start. Start di awal harus lebih baik, karena insya Allah kalau misalnya kita curi start kita bagus di awal, insya Allah di terakhir nanti di pertengahan terakhir insya Allah lebih mudah. Dan ya, sekian. Terima kasih buat Ustadz Nurwalis Majid SI. Kemudian kita beralih ke pertanyaan terakhir ya, juga mengingat waktu yang sudah mendekati waktu maghrib nih. Mungkin ada nggak nih pesan-pesan yang ingin antum sampaikan kepada orang tua ya, mungkin sekarang sedang menyaksikan antum secara live ya di Instagram ataupun di aplikasi kita secara langsung. Pesan-pesan apa sih yang ingin antum katakan kepada orang tua antum ketika andai kata mereka sedang hadir bersama antum di sini? Dari Said, silakan. Ya, pesan yang ingin saya sampaikan kepada orang tua saya di rumah. Pak, Bu, anakmu sedang berjuang di sini. Anakmu ini sedang membutuhkan doa kepada dari engkau, dan doa engkau itu, saya yakin doa engkau itu akan tembus ke langit dan akan didengar oleh Allah. Tetap semangati kami walaupun engkau itu tidak tahu kami dalam masalah apa. Tetap semangati kami dan jangan menyerah dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya rezeki yang Allah berikan itu terbaik, walaupun sedikit walaupun banyak. Jangan nangis
karena itulah rezeki yang Allah berikan, yang bagus Allah berikan kepada orang tua. Dan terima kasih atas uangnya dan atas kiriman-kirimannya yang tidak tahu seberapa banyak, sampai seberapa juta. Terima kasih. Kami tidak tahu rezeki itu dari mana. Bisa saja, nauzubillah, antum itu berhutang kepada orang lain demi SPP kita. Kita tidak tahu. Tapi ana yakin dengan segitu banyaknya yang engkau berikan kepada kami akan menggantinya dengan istana di surga. Amin, amin. Kemudian dari Anggoro mungkin ya, mungkin ketika orang tua antum hadir di sini, apa yang ingin antum sampaikan? Pertama, terima kasih telah terus berjuang walau lelah menghampiri, walau kadang rasa putus asa, tapi masih kuat untuk mencari rezeki untuk kami. Dan kami minta maaf ketika sampai sekarang kami belum bisa memberikan apa-apa untukmu, wahai bapak dan ibuku. Minta maaf dari kami karena kami dari dulu hanya bisa menyusahkanmu, belum bisa memberikan yang terbaik yang kau inginkan. Hanya rasa kecewa yang kami berikan, kami minta maaf. Dan kami mohon doamu agar terus dimudahkan di kehidupan kami, karena sungguhnya ridhomu bagaikan ridho Allah. Ketika engkau ridho, insya Allah Allah akan meridhoi langkah kami. Oke, kita beralih ke selanjutnya dari Zulfan nih. Ketika orang tuanya hadir nih di depan Zulfan, apa yang ingin Zulfan sampaikan? Terima kasih ibu, ayah atas semua perjuangan kalian berdua. Untuk semua yang telah ibu dan ayah lakukan, mencari uang untuk membayar SPP, apalagi kita anak ibu berempat bersaudara, itu lebih susah untuk membiayai kami berempat. Semua yang telah ibu dan ayah lakukan, terima kasih, dan kami minta maaf untuk saat kita membuat kalian berdua marah, untuk saat kami membuat kalian berdua sedih. Maafkan kami. Ya, mungkin kami belum bisa memberikan yang terbaik. Mungkin suatu saat nanti insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Ustaz Nurkolis ada yang disampaikan. Ini terakhir insya Allah. Ukhuwah kita fillah ila nihayah. Ya. Syukran. Masya Allah. Wah, kita fillah ila nihayah. Al-ukhuwah fillah ila nihayah. Insyaallah. Baiklah kawan awat sekalian, mungkin itu tadi ya keseruan kita bersama kelas 3D. Setelah ini Akhi Zorofi akan membacakan salam-salam yang sudah masuk ke nomor kami. Baik, titip salam buat Muhammad Zulfan Hakim. Ada Muhammad Zulfan Hakim, kelas 3D. Kelas 3D ini dari orang tuanya nih. Semoga sehat-sehat selalu, diberi kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan ujian lisan maupun tulis, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Juga ada dari 0823 2955 sekian. Saya wali santri dari Anggoro Budi Nur Cahyo nih, mau kirim salam buat Ananda supaya istiqomah dalam belajarnya, taati peraturan pondok, rajin puasa sunnahnya, dan untuk Ustadz semoga diberi kesehatan yang barokah untuk semua santri-santri kelas 3D. Semoga sehat selalu, kompak juga wali santri wali santri 3D. Semoga selalu dipermudah semua urusannya, sehat barokah, amin ya rabbal alamin.
Kemudian juga ada dari 0857 1093 sekian. Salam kenal buat Ustadz Nurholis Majid SE. Semoga senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan selalu sabar menghadapi anak-anak soleh ganteng kita kelas 3D dengan berbagai karakter pastinya, dan semoga dalam bimbingannya anak-anak semakin semangat menimba ilmu di Gontor dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin. Salam rindu juga untuk anak-anak hebat dan soleh kelas 3D, wabil khusus untuk Anandaku, Ananda Rafa Aji Gumilang. Ada ya? Ananda Rafa, Masya Allah. Meski raga kita berjauhan, namun percayalah anak, di setiap sujud bundamu tak pernah luput namamu kusebut. Semoga kelak kau menjadi anak soleh, kebanggaan bunda dan abi. Semoga ujiannya lancar, mumtaz, amin ya rabbal alamin. Percayalah anak-anak hebatku, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Semangat ya nak, menahan pahit manisnya menimba ilmu. Salam sayang buat anak-anak hebat kelas 3D, semoga kalian sukses bersama. Amin. Kemudian juga ada dari 08138195 sekian. Anandaku Rasya Novel Ramadan dan seluruh anak-anak di kelas 3D. Semoga sehat selalu, selamat menjalankan ujian, insyaallah. Salam takzim juga buat Al-Ustadz Nurholis Majid, buat Akhi Zarofi, sehat dan sukses selalu. Amin ya Pak. Semoga suara Gontor FM selalu jadi udara abadiyati dari Gontor Menyapa Indonesia, dari Mama Rasya di Jakarta. Kemudian juga ada dari Wali Dafa Mulkani. Kaifahalukum Ustadz Nurholis dan santri-santri kelas 3D yang lagi on air di Suara Gontor FM. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Salam nih buat khususnya para kiai, asatid dan pengasuh Pondok Mulia Darussalam Gontor. Wabil khusus buat Ustadz Nurholis Majid. Syukran jazakallahu khairan atas bimbingannya dan arahan kepada slogan-slogan kami 3D yang penuh warna dan irama dalam kesehariannya. Teristimewa buat Ananda Dafa Mulkan, tetap semangat, sehat dan kuat untuk menggapai hasil yang totalitas mumtaz. Insyaallah. Terima kasih. Dan juga ada dari Wali Muzani. Buat Akhi Zarofi, selamat bertugas, semangat dan sukses selalu. Alhamdulillah akhirnya kelas 3D mengudara. Kirim salam buat soleh ganteng kelas 3D. Mudah-mudahan kalian selalu istiqomah dan semangat dalam menghadapi ujian besok, serta diberikan nilai yang memuaskan. Salam rindu teruntuk solganku, soleh gantengku, Mauza Ripaco Arsya Wijaya. Sehat-sehat ya nak, amunisi siap dikirim kapan saja. Masya Allah. Buat Akhi Zarofi, syukuran jazakallahu khairan sudah dibacakan. Masya Allah. Dari Mama Muza di Lampung. Kemudian juga ada dari 08968970 sekian. Titip salam buat kakak Agnan dari Bunda, Mastah dan Abang Kafaka sama Ayah. Sehat selalu, sukses ujiannya untuk kakak dan anak-anak kelas 3D. Amin. Dari nomor 08223609 sekian. Ustadz Zarofi, saya bundanya Dio. Nama panjangnya Ahmad Arzako Diaul Haq, kelas 3D asal Lumajang. Titip salam ke Ustadz Nurholis Majid SE. Semoga Ustadz diberi kemudahan dalam membimbing anak-anak, serta Ustadz dan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga dari 08523539. Assalamualaikum Akhi, mau titip salam buat Ananda Muhammad Abel Faikur Rahman. Juga teman-temannya semua, semoga sehat selalu ya nak. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Juga dari Wali Danadi. Afwan Ustadz, izin menitip salam buat santri kelas 3F. Semoga tetap istiqomah dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada dari nomor baru nih 08577432. Salam dari Mama Ahmad Gulaman Zakian kelas 3D. Salam untuk Ustadz Nurholis dan teman-teman abang semua. Semoga Allah berikan kemudahan dalam ujian, kepahaman dan mendapat nilai yang terbaik, mumtaz. Amin ya rabbal alamin. Juga dari siapa lagi nih, Masya Allah banyak banget ya. Dari Wali Afla dan Ihdi nih. Salam buat Afla Hamam, Namha, Ihdi Baihaki, Mustafa kelas 3D dan anak-anak soleh 3D semua. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam ujiannya nih. Juga jazakumullah khairan kasiran buat Ustadz Nurholis yang selalu sabar mendidik, menemani anak-anak. Semoga menjadi pahala ilmu yang bermanfaat. Sehat dan bahagia selalu untuk anak-anak soleh kelas 3D. Masya Allah. Juga ada dari 08787915. Saya bundanya Mahendri 1B dan Magali 3F Konsulat Bekasi. Alhamdulillah 3D akhirnya mengudara bersama wali kelasnya Ustadz Nurholis Majid SE. Semoga 3F segera muncul, insyaallah ya. Setelah akan kita rencanakan nih.
Kemudian juga ada dari Wali Yusuf nih, Akizarofi dan semua suara Gontor FM yang selalu dinanti, Masya Allah. Akhirnya mengudara juga kelas 3D yang ditunggu. Salam-salamnya buat Solgan Ibu Muhammad Yusuf Reza Akira Echa, Masya Allah. Buat kelas 3D Alusatur Kholis Majid, buat Solgan-Solgan yang lagi live di Suara Gontor FM, buat Solgan-Solgan kelas 3D semuanya, buat Solgan-Solgan Konsulat Pekalongan, Tegal. Semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan di hari-harinya, terutama menjelang ujian lisan dan tulisnya. Semoga Allah memberi hasil terbaik mumtaz. Amin. Amin. Semangat ya semua anak-anakku kelas 3D, wabil khusus Yusuf Manajah Film Tihan. Doa kami dari rumah senantiasa setiap waktu. Jazakallahu khairan akhi. Azarofi sudah dibacakan, Masya Allah. Kalau juga ada dari Wali Makmun nih, salam dari Wali Santri Makmun di Purworejo, Jawa Tengah. Salam sorgo ya buat Solgan Makmun Murad Tamami kelas 3R atlet Porpik the King, Masya Allah. Dan seluruh santri Pondok Pesantren Salam Gontor nih, Masya Allah. Terima kasih sudah dibacakan atensinya. Semoga Suara Gontor FM selalu jaya, amin ya rabbal alamin. Ini banyak banget nih salam-salam ini. Juga ada dari Ustadz kita, Ustadz Raya Niko. Salam semangat buat 3D 2023 dan 2024. Semoga bisa menjadi yang terbaik dimanapun antum berada, Masya Allah. Syukran Ustaz. Juga ada dari Wali Abror Setiawan, beriring doa untuk para kiai nih, para asatidz dan para santri, juga para karyawan di Gontor sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk kelas 2F, Wali kelas 2F, Ustadz Adi Yaksa dan santri-santri kelas 2F, khususan Abror Setiawan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwani wa akhwati, ini masih banyak lagi ya. Juga ada ini dari Naufal Altaf Adiba. Sehat, semangat dan istiqomah selalu ya nak. Doa mama dan papa selalu buat kamu, Masya Allah. Kemudian juga ada salam nih buat Ahdan Widat Mubarak Alfat, mujahid kami dari Bandung. Semoga istiqomah, luruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih untuk Wali Alfat. Juga dari Meli Umi Said nih, salamnya banyak banget ya nih. Said Ali juga kelas 3D. Masih banyak banget ikhwan-ikhwan sekalian, tapi mengingat waktu yang sudah mepet ya dengan maghrib, mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita. Terima kasih untuk santri-santri kelas 3D yang sudah membarengi mengisi pada sore hari ini. Dan juga untuk ikhwan akhwat sekalian yang telah menemani ruang dengar kita. Terima kasih Aki Zarofi dan santri-santri kelas 3D. Pamit undur diri. Jangan lupa stay terus bersama kami di Radio Suara Gontor FM, jadi udara abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.